Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Jumat tanggal 11 September 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, orang miskin dibuat kaya, orang buta dibuat melihat oleh-Mu melalui Yesus Putra Manusia. Semoga kami mengimani pribadinya, sabdanya dan tandanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang kami dengar untuk mengawali hari yang baru ini sungguh menjiwai seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimanakah mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah kau mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bangsa dan negara kita pernah mencatat sejarah memiliki seorang presiden yang memiliki keterbatasan dalam soal penglihatan fisik. Presiden ini kemudian dikenal dengan Bapak Pluralisme Indonesia. Presiden kita itu ialah Bapak Gus Dur. Saat ia terpilih, semua pihak meyakini bahwa gangguan mata secara fisik yang dimiliki oleh Gus Dur akan dilengkapi dengan kecerdasan dan ketulusan hatinya. Kita bisa menyimpulkan bahwa mata fisik memang penting, namun yang tidak boleh diabaikan adalah mata batin atau mata rohani. Hari ini kita mendengar Injil suci yang mempertegas bahwa Yesus mengkritik orang yang mampu menggunakan mata fisiknya, namun mata hatinya, mata rohaninya kotor, sehingga selalu melihat kejelekan dari sesamanya. Orang yang hatinya kotor akan sulit melihat kebaikan dan kelebihan yang dimiliki oleh sesamanya. Orang yang kotor mata rohaninya, hatinya akan selalu diliputi oleh rasa dengki, benci, dan iri hati. Inilah salah satu ciri orang yang munafik, orang yang tidak tahu diri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Paulus pernah berkata, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi oleh karena belas kasih aku telah dikasihi oleh Yesus dan dipilih
untuk menjadi rasulnya. Paus Fransiskus ketika ia dipilih menjadi seorang paus, ia memilih moto, "Karena pilihan yang berbelas kasih." Maka ia menyadari bahwa ia terpilih oleh Allah hanya semata-mata oleh karena belas kasih dari Allah. Pengalaman belas kasih Allah itu dialami oleh Santo Paulus dalam kesaksiannya tentang bagaimana Allah memanggilnya dengan jelas menunjuk bahwa ia adalah orang berdosa yang tidak pantas, yang membuatnya dipilih semata karena ia dikasihi oleh Allah. Bukankah demikian pula pengalaman kita? Kita orang-orang berdosa yang telah ditebus, diselamatkan, dipilih, diberkati, dilibatkan Allah dalam karyanya. Semua itu terjadi oleh karena Allah berbelas kasih kepada kita. Lalu apa alasan kita untuk tidak berbelas kasih kepada sesama? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kiranya itu yang menjadi pesan Injil hari ini, bahwa kita hendaknya berbelas kasih dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa kita adalah orang buta. Mungkin secara fisik mata kita berfungsi baik, kita bisa melihat apa saja, tetapi mata rohani kita buta oleh karena pelbagai jebakan-jebakan dosa yang menggoda kita. Kita buta rohani sehingga kita sering hidup dalam iri hati, benci, dendam, amarah, dan sebagainya. Hidup kita hanya bisa tenang karena belas kasih Allah. Maka bila kita berkutat dalam sikap menghakimi, bukankah lalu akan menjadi situasi orang buta menghakimi orang buta? Kita adalah orang buta yang dikasihi Allah. Dia yang mengasihi kita kini mengajak kita untuk melakukan belas kasih itu kepada sesama kita. Dengan demikian kita bersama dapat mengalami dan menghadirkan terang Allah dalam seluruh kehidupan kita bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh mengolah mata batin, mata rohani kita. Kita bukan hanya dituntut untuk mengolah mata fisik kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi yang tidak kalah penting juga adalah kita mengolah mata batin kita, mata rohani kita, supaya semakin tajam untuk menangkap pesan-pesan Allah dalam kehidupan kita. Hanya dengan memiliki mata rohani yang tajam dan mendalam, kita akan mampu melaksanakan perintah belas kasih yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita mencoba dan berjuang untuk mewarnai seluruh kehidupan di muka bumi ini dengan belas kasih Allah. Maka dunia yang semakin kacau ini, dengan pelbagai di mana orang hidup dalam saling balas-membalas, saling membenci, saling menyingkirkan satu sama lain. Tetapi dengan kesaksian belas kasih yang kita laksanakan dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus, saya boleh yakini akan mampu mengubah dunia yang penuh kejahatan ini menjadi dunia yang penuh damai, oleh karena semua orang hidup dalam saling mengasihi satu sama lain. Maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjadi rasul-rasul kasih dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.